Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Santriawati yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat yaumul qiyamah, yaitu dari Nabi Muhammad. Sebelum menginjak ke acara inti yaitu ruqyah, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang masalah ruqyah supaya tidak bertanya-tanya ya, mungkin dalam hatinya apa sih itu ruqyah? Terus saya itu mau digimanain gitu dengan ruqyah itu, mau supaya apa gitu ya. Jadi sedikit saya menjelaskan tentang masalah ruqyah ya. Apa itu ruqyah? Nah, ruqyah adalah metode pengobatan dengan cara membacakan ayat-ayat tertentu atau doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada pasien atau tempat yang sedang mengalami gangguan, baik gangguan lahir ataupun gangguan batin. Jadi ruqyah adalah metode pengobatan dengan cara membacakan ayat-ayat tertentu atau doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada pasien atau tempat yang sedang mengalami gangguan, baik gangguan batiniah ataupun lahiriah. Ruqyah terbagi dua macam, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah sirqiyah. Ruqyah syar'iyah yang insya Allah yang kita akan laksanakan malam ini tadi, yaitu bacaannya mengambil dari Al-Quran dan doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bertentangan sama sekali dengan syariat Islam ruqyah syar'iyah. Yang kedua, ruqyah sirqiyah. Ruqyah sirqiyah itu yaitu ruqyah yang isinya memakai jimat, yang jawaban, pukul, atau kita mendatangi dukun, paranormal gitu ya. Paranormal itu juga sama. Namanya itu sama juga ruqyah, tapi ruqyah sirqiyah, ruqyah yang bertentangan dengan syariat Islam. Lalu siapa saja sih sebenarnya yang harus secepatnya mendapatkan pertolongan secara ruqyah? Ini penting ya, buat para santri juga, buat para ustadzah juga harus diketahui. Siapa saja sih sebenarnya yang harus mendapatkan pengobatan secara metode ruqyah? Ada 4 golongan yang harus secepatnya mendapatkan pertolongan secara ruqyah. Yang pertama adalah orang yang mempunyai unek-unek. Awas tuh santri, ada masalah dengan asatid, dengan pengurus, dengan teman, dengan orang tua, itu unek-unek ya. Itu unek-unek biasanya sepaket sama dendam gitu. Makanya kalau orang yang mempunyai unek-unek itu harus secepatnya dikeluarkan, diobrolkan, dikeluarkan kepada orang yang tepat. Jadi mengeluarkan unek-unek sama dendamnya itu harus diobrolkan kepada orang yang tepat, kepada teman yang dekat umpamanya, teman curhat yang dekat, atau kepada ustadzah yang memang kita sudah ngobrolnya itu sudah nyaman. Itu wajib dikeluarkannya kalau ada unek-unek, ada dendam, karena itu menjadi pancingan atau pintu buat masuk makhluk halus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang secepatnya harus mendapatkan pengobatan secara metode ruqyah yaitu orang yang mempunyai jimat. Nah, di kalian ya, umpamanya mempunyai jimat, kalau di laki-laki itu batu ali yang dipercaya mempunyai jimat, tapi kalau batu ali sekedar hiasan atau sunnah itu boleh. Tapi kalau dipercaya mempunyai kekuatan, itu sama saja dengan kapasitasnya kita mempercayai itu sebagai jimat. Nah, atau kalau perempuan biasanya memakai susuk supaya kelihatan cantik, susuk, serop, katel dipasangkan ya gitu. Nah, itu susuk ya, biasanya susuk kalau perempuan itu disusuk supaya kelihatan cantik, kelihatan menawan gitu ya. Itu orang itu secepatnya harus mendapatkan pertolongan secara ruqyah. Ketiga yaitu orang yang mempunyai aurat. Awas tuh. Jadi nggak setiap aurat itu baik. Jadi hati-hati kalau kalian sudah keluar dari pesantren ini menerima aurat, umpamanya dikasih, nih bacakan ini supaya kamu kelihatan cantik, bacakan ini supaya usaha kamu lancar, bacakan ini supaya kamu bla 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 bla.
Tapi kita tidak mengetahui yang silsilahnya tidak nyambung kepada Rasulullah. Jadi nggak setiap aurat itu baik. Ya, alhamdulillah ya kita mendapatkan aurat dari guru kita yang silsilahnya nyambung secara keguruan maupun secara nasab, secara silsilah. Yang keempat, orang yang secepatnya harus mendapatkan metode secara pengobatan ruqyah, yaitu orang yang mempunyai jin keturunan. Nah ini ya, apa itu jin keturunan? Seumpamanya kakek kita, uyut kita, ya, mempunyai ilmu kedijayaan. Nah, kita sebagai cucunya, meskipun tidak mempelajari ilmu atau tidak mempunyai jimat atau mempunyai hadam, tapi dititipkan oleh kakeknya, oleh buyutnya, jagakan cucu anak saya sampai 7 turunan, tolong jagakan. Maka dipastikan si anak cucunya itu akan mendapatkan gangguan. Pernah dengar gak? Ada yang kesurupan, nih kakek kamu gitu ya, nih nenek kamu. Itu adalah gangguan jin keturunan yang harus dimusnahkan. Bagaimana cara mengeluarkan jin tersebut, jin keturunan tersebut? Maka dengan bacaan ruqyah dan ikrar pelepasan. Jadi bisa nanti dalam ruqyah itu ada ikrar pelepasan supaya tidak terganggu lagi oleh jin keturunan tersebut. Jadi bacaan hafidhah yang pertama, telapak tangan kita tepat di dada sebelah kiri. Ini posisinya jantung ya, dada sebelah kiri. Nanti ketika akhir bacaan hafidhah, wa ayyahdurun, langsung tiupkan ke telapak tangan, jangan tarik napas dulu. Tiupkan ke telapak tangan, wa ayyahdurun, sampai benar-benar habis. Sampai benar-benar habis. Lalu kita akan berdoa bersama. Di sini doanya, ya Allah, keluarkanlah segala bentuk perkara yang menghalangi ibadahku kepadamu. Jadi doanya, ya Allah, keluarkanlah segala bentuk perkara yang menghalangi ibadahku kepadamu. Setelah berdoa seperti itu, diusapkan, ditarik ke atas. Ditarik ke atas sampai ke tenggorokan. Kamu perhatikan. Ini jadi ditarik ke atas, jangan direndangkan. Ditempel. Ditempel, ditarik ke atas sampai tenggorokan. Setelah di tenggorokan, lalu batukan, tapi batuknya yang elegan ya. Gitu ya. Kalau jangan gitu ya. Jangan, yang elegan batuknya ya. Jadi doa yang pertama ditempel di dada, ditarik ke atas sampai tenggorokan, dibatukan 3 kali, batuk yang elegan. Gitu ya. Paham ya? Itu hafidhah yang pertama. Bacaan hafidhah yang kedua, yang diawali auzubillahi karim sampai wa ayyahdurun, itu tangan kita, lihat tangan kanan kita ditempelkan di perut. Coba semuanya punya perut, yang punya perut tempelkan sekarang. Tempelkan. Nah. Pas tengah-tengah pusar. Pas tengah-tengah pusar ya. Nah, kenapa ini ditempelkan di tengah-tengah pusar? Coba diam dulu ya. Diam dulu, perhatikan. Kenapa bacaan hafidhah yang pertama tangannya ditempelkan di atas pusar, di atas perut ya? Karena menurut Nabi Muhammad SAW ini adalah pusatnya segala macam penyakit ataupun masalah, baik masalah lahir ataupun masalah batin. Di sini nih tempatnya. Kata Nabi, man akala haroma mata qalbuhu wa khaufa dinuhu wa hajaballahu da'watuhu wa qalat ibadatuhu. Jadi di sini semua permasalahan tuh, baik permasalahan lahir ataupun permasalahan batin. Jadi kata Nabi, man akala haroma, barang siapa yang memakan makanan yang haram, umpamanya ada air, nggak bilang dulu diminum, ada makanan itu dimakan sama kita, masuk ke perut ini. Kata Nabi, man akala haroma mata qalbuhu, maka mati hatinya. Kalau lampu ini mati gimana, kelihatan nggak orang? Enggak. Kalau jalan segala macam dilabrak, ditubruk gitu ya. Karena apa? Karena mati hatinya. Begitupun dengan kita, kalau santri umpamanya udah mati hatinya. Ada aturan di pesantren, tabrak. Ada aturan ini, aturan itu, dilanggar. Itu salah satunya hatinya mati. Mata qalbu wa khaufa dinuhu, maka akan lemah agamanya. Dari satu makanan aja yang masuk ke perut kita, wa khaufa dinuhu, lemah agamanya. Wa dha'ifa yaqinuhu, dan lemah keyakinannya. Ini teh Allah teh ayat sih. Ada gak sih Allah itu? Nah, itu sudah mulai. Dari awalnya dari makanan yang haram. Wa khafadinu wa dha'ifa yaqinu wa hajaballahu da'watuhu. Jangan salahkan Allah kalau doa kita terhijab, tidak terkabulkan. Karena memang mungkin salah satunya ada makanan yang haram dalam diri kita. Ya, jadi ruqyah yang kedua, telapak tangan diposisikan di perut. Itu alasannya.
Nah, setelah bacaan hafidoh wa ayyah durun, jangan tarik lagi nafas. Langsung tiupkan ke telapak tangan yang sedang dipegangkan di perut. Sampai benar-benar habis ya. Sampai benar-benar habis. Setelah habis, lalu kita berdoa bersama, ya Allah, keluarkanlah segala bentuk perkara yang menghalangi ibadahku kepadamu. Diusapkan, ditarik ke atas sampai tenggorokan. Pas tenggorokan, dibatukan lagi 3 kali, tapi batuk yang elegan ya. Gitu ya. Mengerti ya? Paham ya? Paham? Bacaan yang ketiga, si tangannya ditempel ke pundak temen yang di depan. Makanya tadi harus sampai. Yuk, coba nyampe nggak? Jadi bacaan hafidoh yang ketiga, posisi tangan di atas pundak teman kita yang depan. Ya, semuanya seperti ini. Nah, lalu kita di sini berdoa bebas di sini. Kalau seumpamanya punya orang tua, doakan orang tua kita, ya Allah, sehatkanlah orang tuaku, mudahkanlah rezekinya, jauhkanlah balainya. Di sini bisa. Setelah membaca doa hafidoh an-nabawiyah, di sini doakan orang tua kita. Kalau seumpamanya orang tuanya sudah wafat, sudah meninggal, lewat bacaan hafidoh ini doakan, ya Allah, luaskanlah alam kuburnya, maafkanlah dosanya. Itu ya. Di situ bebas. Kalau seumpamanya orang tua ada yang sakit, di situ ya Allah, lewat bacaan hafidoh ini sembuhkanlah sembuhkanlah sakit orang tua saya, atau sahabat saya, atau paman saya. Bebas. Bisa mendoakan siapapun di sini. Di bacaan hafidoh yang pertama, tangan kita tepat di atas jantung. Ya. Bacaan hafidoh kedua, tangan kita tepat di pusar. Bacaan hafidoh yang ketiga, tangan kita berada di atas pundak temannya. Jangan lihat kiri kanan, berikan kepada diri kita. Ku anfusakum wa ahli. Jadi diri kita sebelum ahli, diri kita. Fokus kepada diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bismika Allahil a'zam jalla jalaluka bihaqqi rabbil wahina wa mursyidina asyaqqa muhammadur rahman wa nafa'ana bi ulumihim wa tarbiyatihim ajmain. Shallallahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jangan matanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ikuti, ya Allah, keluarkanlah segala bentuk perkara dalam tubuh ini yang menghalangi ibadahku kepadamu. Diusapkan ke atas, ditempel sampai tenggorokan. Terus sampai tenggorokan. Di tenggorokan dibatukan batuk yang elegan 3 kali. Buka matanya, buka, lihat ke depan. Ada yang pusing nggak? Ada yang pusing, maju aja ke depan langsung. Ya, daripada nantinya nggak ketangani ya. Ya, maju ke. Oh, Ustaz Asep, coba ditangani. Berbenturan energi, kalau nggak dipisahkan nanti yang lainnya ke bawah. Itu maksudnya ya. Jadi kalau nggak dipisahkan, yang lainnya nanti takutnya ke bawah. Nah, aman ya, yang lainnya aman. Nah, kita lanjut ke hafidoh yang kedua. Hafidoh yang kedua, bacaan hafidoh yang kedua yaitu telapak tangan kita tepat di perut kita, di atas pusat. Yuk, sudah. Ikuti. Langsung tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan sampai benar-benar habis. Nah, kalau sudah habis, kita berdoa kepada Allah. Ikuti, ya Allah, hilangkanlah segala bentuk perkara dalam tubuh ini yang menghalangi ibadahku kepadamu. Gesekkan ke atas, usapkan ke atas, ditempelkan sampai ke tenggorokan.
Setelah ditenggorokan, batukan 3 kali, batuk lega. Bacaan Hafidhah yang ketiga, tangannya di atas pundak temannya yang depan, karena ini akan membentuk energi yang sangat besar. Kalau tangan kita lagi membaca doa lalu ditempelkan ke badan teman kita, itu akan menjadi kumparan energi yang sangat besar. Jadi usahakan menempel tangannya. Bacaan Hafidhah di sini kalian bebas mau mendoakan orang tua supaya dilancarkan usahanya, disehatkan badannya, dijauhkan balainya, bebas. Kalau mempunyai kakak, adik yang sedang sakit, doakan di sini. Kalau ada masalah ibu kita di perusahaannya, doakan di sini bisa. Maka kalian di sini konsentrasi siapa yang mau didoakan. Langsung tiupkan ke telapak tangan. Tetap nempel tangannya, nempel, tiupkan. Konsentrasi. Terus doakan. Siapa yang kalian mendoakan? Silakan sebanyak mungkin. Jadilah kalian anak-anak soleha yang senantiasa mendoakan kedua orang tua.